Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok satu yang akan mereview film atau menganalisis film yang berhubungan dengan teori psikoanalisa. Nah, film ini berjudul Who Am I? Who Am I bercerita tentang seseorang yang bernama Benjamin Angel. Benyamin adalah anak yatim piatu yang kemudian ia dirawat dengan neneknya yang mengidap penyakit Alzheimer. Benyamin memiliki masa lalu yang buruk. Ketika ia berumur 14 tahun, ia mempelajari bahasa programmer. Hal itu yang menuntut Benyamin mengenal dunia cyber dan hacker. Suatu hari, Benyamin bertemu dengan Max dan teman-temannya. Mereka akhirnya berteman dan melakukan kejahatan meretas berbagai objek, seperti keuangan, perusahaan besar, dan lain-lain. Kemudian mereka membuat kelompok yang diberi sebutan Clay, atau Clowns Laughing at You, dan melakukan banyak aksi untuk menarik perhatian sosok MRX. Mereka berhasil mendapat perhatian MRX, kemudian melakukan tugas yang diberikan oleh MRX. Benyamin membuat kesalahan karena menggunakan data yang diberikan. Benyamin akhirnya menyerahkan diri dan membuat rencana. Lalu ia menceritakan semua yang ia ketahui tentang Clay, Friends, maupun MRX, serta menawarkan solusi untuk mengungkapkan siapa sih sebenarnya sosok itu. Dan Benjamin berhasil mengetahui sosok MRX, kemudian mengelabui Henny Lingberg dengan membuat rencana trik sulap, yaitu bahwa dia menderita penyakit keturunan ibunya, yaitu kepribadian ganda. Benyamin membuat seolah-olah temannya merupakan hayalan atau cerminan dari dirinya. Dan Hani menyadari hingga mencari tahu yang lain, sehingga membuat penyelidiknya merasa iba dan kesal. Ia kemudian menghapus identitasnya yang bermasalah dan mengubahnya dengan identitas lain dan membebaskan dirinya beserta timnya dari segala tuntutan dan masalah. Dan sebenarnya itu tidak ada trik sulap. Nah, itu tadi adalah sinopsis dari film Who Am I. Selanjutnya yaitu status kesehatan mental Benyamin. Pada tokoh utama film Who Am I adalah Benyamin. Benyamin adalah seseorang yang memiliki masa lalu buruk, identitas disosiatif, yang diturunkan oleh ibunya dan dipicu karena traumatisnya. Jadi apa sih identitas disosiatif itu? Nah, identitas disosiatif adalah gangguan kejiwaan yang disebabkan oleh traumatis parah pada masa kanak-kanaknya. Dan dia menganggap dirinya sebagai orang lain atau kepribadian lainnya. Benyamin memiliki masa lalu yang buruk. Sewaktu dia masih kecil, ibunya meninggal karena bunuh diri dan ayahnya pun meninggal sebelum dia lahir. Dia memiliki pengalaman-pengalaman buruk, akhirnya membawa pengalaman tersebut masuk ke alam bawah sadar. Benyamin tidak bisa menangani pengalaman-pengalamannya, sehingga dari itu ia berimajinasi. Di mana letak imajinasi itu ada di alam bawah sadar, karena pengalaman masa kecilnya mengakibatkan dorongan id-nya tinggi dan nilai super egonya yang kurang. Dan egonya pun tidak mampu menyeimbangkan keduanya, hingga menimbulkan kecemasan yang luar biasa ketika dirinya tidak mampu atau tidak bisa mengatasinya. Akibat dari itu, Benyamin menciptakan kepribadian lainnya atau seperti cerminan dirinya. Hingga akhirnya dia mengalami gangguan mental identitas disosiatif. Dipicu juga karena pengalaman traumatis Benyamin pada masa kecil dan bisa jadi karena keturunan ibunya yang memiliki JID juga. Lalu Benyamin menganggap dirinya sebagai orang asing atau teman-temannya seperti Max, Paul, Stefan, Mary, dan lain-lainnya. Jadi apa itu id, ego, dan superego yang berhubungan dengan tokoh utama Who Am I? Oke, kita bahas. Yang pertama, id. Id beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan. Id tidak mampu menilai atau membedakan benar atau salah. Atau dalam kata lain, tidak mengenal moral. Dalam id, Benyamin dia ingin mengenal dunia luar dengan berani, tanpa takut agar dunia mengagumi.
Maka dari itu, It mendorong Benyamin melakukan hacker atau meretas, tanpa mengenal moral dan norma dari superego. Kemudian selanjutnya adalah superego. Superego adalah aspek sosiologis yang merefleksikan nilai sosial menyadarkan atas tuntunan moral. Benyamin hidup dan berkembang dalam keluarga tidak jelas. Dia tumbuh sebagai orang yang introvert, antisosial, dan dia menganggap dirinya tidak terlihat. Maka dari itu dia melakukan kejahatan. Karena hal itulah Benyamin memiliki superego yang kurang. Dan kemudian adalah ego. Ego adalah aspek psikologis yang berkembang dari id, yang struktur kepribadiannya mengontrol kesadaran dan mengambil keputusan atas perilaku manusia. Akhirnya, ego ini tidak siap dan munculnya kecemasan. Maka ego ini berpikir bagaimana kecemasan ini tidak mengganggu. Maka dari itu, ego bertemu dengan mekanisme pertahanan diri. Hingga dari ini, Benyamin berimajinasi menganggap dirinya sebagai orang lain atau kepribadian ganda untuk membuat mekanisme pertahanan diri. Pada saat ia melakukan aksi peretasan sebagai seorang hacker, Benyamin menganggap hacker itu sama seperti sulap yang ia lakukan dengan menggunakan gula-gula. Karena bagi Benyamin, hacker dan pesulap itu sama-sama penipu. Pada kenyataannya, apa yang Benyamin lakukan itu adalah hanya hayalan atau imajinasi. Benyamin mampu mengamati dirinya sendiri, menjadikan dia kepribadian ganda. Dia melakukan itu untuk mengatasi kecemasan. Hal itu termasuk bentuk dari mekanisme pertahanan diri. Kepribadian yang dialami Benyamin tersebut muncul tergantung situasi dan keadaan yang dihadapinya. Benyamin juga bergantung pada obat-obat, yang mana salah satunya obat Ritalin, yaitu obat stimulan yang mengandung bahan aktif metilpenidat untuk mengatasi gangguan yang ia derita agar Benyamin merasakan ketenangan, kesenangan, dan juga kebahagiaan. Nah, teman-teman semuanya, itu semua adalah hasil review film atau analisis film dari kelompok kami. Semoga kalian jadi bisa tahu nih teori-teori psikoanalisa dari film Who Am I. Baiklah, cukup sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.